ada malam hari ini kita dalam renungan malam kita akan merenungkan bagian yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-23 ya. Dan kita akan merenungkan karena ini tentang Petrus dan Cornelius ya. Saya akan bacakan untuk bagian perenungan kita pada saat ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat 2. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat ketiga. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Nah, saudaraku, tentunya kita pasti semua sudah biasa sering mendengar tentang Cornelius ini ya, bahwa pasal yang ke-10 ini bercerita tentang Petrus dan Cornelius ya. Bagaimana kalau kita perhatikan lagi kebenaran firman Tuhan dan kita mau merenungkan bersama-sama lagi bagian kebenaran firman Tuhan ini, kita baca, kita perhatikan di situ bahwa menunjukkan bahwa di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius ya. Jadi Alkitab katakan di ayat yang pertama ini seorang yang bernama Cornelius. Nah, dia siapa dia? Dia adalah seorang perwira pasukan Italia ya, atau pasukan Romawi ya. Baru dijelaskan oleh penulis kisah para rasul ini, yaitu Dr. Lukas, mau mengatakan seorang yang bernama Cornelius ini perwira pasukan Italia ini, pasukan Romawi ini, saudara yang terkasih, maka disampaikan dengan jelas bahwa ayat yang kedua bahwa ia saleh ya, ia saleh ya, saleh. Ia berikutnya lagi, yang berikutnya kedua, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah ya. Jadi ia dan seisi rumahnya, orang-orang yang ada di rumahnya tersebut ya. Kalau kita perhatikan nanti pada waktu Petrus datang di sana, maka Petrus mulai berbicara kepada seisi mereka yang ada yang turut mendengarkan di dalam rumah Cornelius. Maka kata firman Tuhan ketika Petrus berbicara, turunlah Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Dan kita tahu bahwa Cornelius ini adalah bangsa non-Yahudi ya, atau bangsa Roma ya. Baru dikatakan di situ seisi ia dan seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, saudaraku, jadi saleh kalau kita lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia itu artinya bahwa taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah ya, suci dan beriman. Nah, lalu berikutnya di situ dipakai kata istilah takut akan Allah ya. Istilah ini dipakai untuk orang-orang non Yahudi yang apa ini ya, takut akan Tuhan. Di situ menjelaskan bahwa mereka orang-orang yang non Yahudi yang beriman ya, yang mengikuti iman, ibadat dan adat istiadat ya, adat istiadat orang Yahudi tentunya ya, tanpa memberi diri disunat ya. Jadi mereka itu waktu melihat tentang kepercayaan orang Yahudi itu, maka mereka yang melihat itu mereka mengikuti ya kepercayaan terus, iman, ibadatnya dan beberapa adat istiadatnya ya, di luar sunat. Nah, kalau dalam Alkitab penuntun, maka takut akan Tuhan, takut akan Allah itu mengakibatkan kepercayaan ya, dan ketaatan dan juga pengelakan kejahatan ya. Jadi akibat dia takut akan Allah, maka dia berikutnya percaya, taat dan juga menghindari kejahatan. Jadi tidak melakukan kejahatan. Nah, terus tentunya kita akan lihat bahwa kalau begitu misalnya sebagai seorang perwira ini, kalau disoroti oleh firman Tuhan, dia takut akan Tuhan, ia saleh,
bukan cuma dia, tetapi ia serta seisi rumahnya. Bahwa dapat kita katakan bahwa ia membawa seisi rumahnya itu untuk beribadah, ya, untuk beriman, ya, kepada Tuhan, ya, kepada Allah, ya, yang disembah oleh orang Yahudi, ya. Jadi dia membawa atau juga memimpin keluarganya dan seisi orang-orang yang ada dalamnya itu, ya, untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita ingat juga bagaimana, kalau kita terkasih, ini juga yang dikatakan oleh Yosua ketika dalam pidato perpisahan, ya, kepada orang-orang Yahudi. Maka dia mengatakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Lalu dia mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi dia lalu mengatakan bahwa kami dan seisi keluarga kami akan beribadah kepada Tuhan, ya, akan mencari Dia, ya, akan sujud menyembah kepadanya, hanya memautkan hati kami, iman kami, kepercayaan kami hanya kepada Tuhan, dan juga membawa seisi keluarganya, rumahnya. Bahkan di situ dikatakan firman Tuhan bahwa senantiasa juga berdoa kepada Allah. Nah, lalu terkasih, jadi lalu bahwa akibat dari takutnya akan Tuhan dan ia dan seisi rumahnya ini, saudaraku, yang mengelakkan kejahatan dan ketaatan, berarti dapat kita katakan juga berarti bahwa di dalam pekerjaannya juga itu, maka orang bisa melihat, mengamati bahwa ia adalah betul-betul seorang yang takut akan Allah dalam menjalankan pekerjaannya, tugas tanggung jawabnya sebagai seorang perwira, ya, perwira pasukan Italia, ya, dan orang mendapati dan memberikan kesaksian. Bahkan selanjutnya Lukas mencatat bahwa dia ini betul-betul seorang yang takut akan Allah, ya, saleh, ya. Itu saya katakan bahwa berarti orang yang terkasih dalam takut akan Tuhan bisa kita katakan juga misalnya perlakuannya terhadap orang sesamanya dan juga misalnya terhadap orang-orang bawahannya, ya. Bagaimana dia memperlakukan mereka, ya. Bagaimana misalnya dia bersikap terhadap mereka, perlakuannya, ya, dan seterusnya, ya. Dan juga misalnya terhadap orang Yahudi, itu yang kita lihat di sini juga kata firman Tuhan, ia banyak memberi sedekah kepada orang Yahudi, ya. Nah, saudaraku yang berkati juga berarti di dalam pekerjaannya dia. Jadi dalam pekerjaan terhadap bawahan, bagaimana dia menghadirkan ini takut akan Tuhan itu dalam langkah kehidupannya, ya. Di dalam terhadap hubungan, di dalam pekerjaannya dia, ya, terhadap bawahannya dia, dan juga terhadap sesama. Tidak hanya orang-orang sebangsanya, tetapi juga kepada orang-orang Yahudi, ya, kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, saudaraku, misalnya juga di dalam pekerjaan dapat juga saya katakan berarti tidak mengambil bagian yang bukan haknya. Jadi artinya bahwa apa yang bukan haknya itu tidak diambil, ya. Kalau itu adalah bagian orang lain, maka itu punya orang, ya. Kalau itu adalah bagian, ya, yang tidak boleh diambil, tidak boleh diambil, atau tidak melakukan perbuatan korupsi, melawan hukum, ya, dan seterusnya. Aku betul-betul ini seorang perwira yang menghadirkan takut akan Tuhan itu dalam seluruh langkah kehidupannya dia, di dalam pekerjaannya, ya, terhadap sesama rekan kerja, ya, terhadap juga para bawahannya, ya. Nah, saudaraku, dan juga menjalankan setiap tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Jadi manakala ada tugas, ya, yang diberikan kepada dia, dijalankan dengan penuh pengabdian, dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dan tentunya saudaraku, ada banyak hal-hal lagi yang lainnya, sehingga saudaraku bahwa didapati, dijumpai bahwa ia ini seorang yang takut akan Allah. Karena takutnya kepada Allah itu, maka orang bisa menyaksikan itu teraplikasi dalam kehidupan dia. Saudaraku yang terkasih, bahwa kita misalnya lihat contoh, ya, dalam firman Tuhan suatu ketika, ya, kita contoh pada kisah Daud, kata firman Tuhan, Alkitab dengan tegas mengatakan suatu ketika bahwa Daud didapati melakukan apa yang dilakukannya adalah jahat di mata Allah. Apa yang dilakukan itu? Saudaraku yang terkasih, dia berzina dengan Batseba, istri Uria, ya. Ketika semua orang pada saat itu pergi berperang, ya, saudara yang terkasih, dan dia ada di istananya, dan ketika melihat Batseba, maka saudara yang terkasih, maka kata firman Tuhan, dia menyuruh memanggil Batseba dan datang ke kerajaannya dia, lalu dia
bersinar ya dengan Batseba di sana. Nah, saudaraku, ketika dia melakukan hal tersebut, saudaraku, maka orang mulai menyampaikan kepada Daud ya, perantaraan dari Batseba. Batseba mengatakan ya, dengan memberikan perantaraan bahwa sekarang Batseba sudah mengandung akibat dari perbuatan perzinahan. Dan apa yang berikutnya dilakukan oleh Daud? Maka terkasih, inilah perbuatan jahat yang dilakukan oleh Daud, merancang pembunuhan terhadap Uria, suami Batseba. Bahkan sebelumnya itu, saudaraku, ia dipanggil terlebih dulu menghadap kepada Daud. Dan saudaraku, bahkan Daud memberi makan dan minum, ya, bahkan memabukkan ya, Uria ini. Dengan tujuan apa, saudaraku? Ya, maka dengan supaya dalam keadaan mabuk itu Uria bisa pulang ke rumahnya, dan dia, saudaraku, jadi seolah-olah Daud ingin menutupi apa yang telah dilakukannya. Bukan dia yang berbuat, tetapi Uria suaminya yang berbuat. Maka ia memabukkan dia. Kita mengatakan bahwa jangan mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi ketika dia dalam keadaan mabuk, apakah Uria pulang ke rumahnya? Ternyata tidak. Ia duduk di pintu gerbang istana. Ya. Lalu waktu dikatakan, kenapa engkau tidak pulang? Yoab dan semua lagi dalam perang, masakan saya di sini, saya pulang dan saya bersenang-senang dengan Israel. Dia mengatakan demikian. Saudaraku yang terkasih, ketika diberitahukan kepada Daud, dia, saudaraku, tidak pulang ke rumahnya, maka apa yang berikutnya dilakukan oleh Daud? Saudaraku, ia mulai merancang pembunuhan terhadap Uria. Dia menulis surat kepada Yoab supaya tempatkan Uria dalam barisan paling depan dalam peperangan, ya, supaya ia mati terbunuh. Ya, dan Yoab yang membaca surat itu, saudaraku terkasih, lalu sekarang dalam pertempuran, maka Uria ya, ditempatkan dalam barisan paling depan dalam peperangan, dan akhirnya ia mati terbunuh. Kata firman Tuhan, ketika Uria itu sudah mati terbunuh, maka sekarang kata firman Tuhan, Batseba itu diambil menjadi istri oleh. Tapi apa kata firman Tuhan? Tetapi apa yang dilakukannya adalah jahat di mata Tuhan, jahat di mata Allah. Ya, apa yang dilakukannya itu adalah sebuah kejahatan. Bagaimana ingin menutupi pelanggarannya, bagaimana juga ia merancang sebuah pembunuhan. Dan syukur kepada Tuhan, ketika Nabi Nathan datang menegur dia, maka dia mulai sadar dan dia bertobat dan mengatakan bahwa jangan ambil rohmu yang kudus daripada aku. Tuhan terkasih, ketika kita melihat tentang seorang yang bernama Cornelius ini, saudara yang terkasih, maka ditulis oleh firman Tuhan ini, ia saleh, ia dan seisi rumahnya, ya, takut akan Allah. Ya, berarti saudaraku, di dalam keluarganya, di tempat di mana dia bekerja, bahkan di mana saja harinya dia, orang melihat bahwa ia ini loh, seorang yang takut akan Allah, ya, dan menjauh daripada kejahatan, ya, menjauh daripada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Dan berikutnya, saudaraku, dan berikutnya juga kita perhatikan di situ, dalam takutnya akan Tuhan itu, ya, di dalam perhatian ini saya katakan bahwa di situ juga dikatakan bahwa ia senantiasa berdoa kepada Allah, terus berdoa kepada Allah. Nah, dan saudaraku, memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Ia seorang yang tidak membeda-bedakan, ya, orang lain, bahwa ia melihat bangsa Yahudi. Maka saudara yang terkasih, dengan takutnya akan Tuhan itu, maka kata firman Tuhan, ia banyak memberi sedekah, ya, menjadi saluran berkat bagi orang-orang Yahudi pada saat itu, ya, tidak hanya kepada bangsanya juga. Artinya apa, saudaraku? Ia adalah seorang yang tidak membeda-bedakan, ya, bahwa di dalam Kristus, sebagaimana firman Tuhan, tidak ada lagi perbedaan, baik orang Yahudi, orang Yunani, budak atau orang merdeka. Kita semua adalah satu di dalam Kristus, ya, tidak membeda-bedakan. Ya, bahkan dia berkorban di sana, dia memberi, ya, kepada orang-orang Yahudi, tentunya kepada mereka yang membutuhkan. Ya, ketika Tuhan menggerakkan dia, atau bahkan ketika ia melihat ada orang-orang Yahudi yang sedang membutuhkan uluran tangan, ya, membutuhkan supaya ada pertolongan bagi dia, maka ketika dia yang melihat hal tersebut, dia yang melihat kondisi tersebut, maka dengan segera, saudaraku, ia memberi, sedekah. Ia menjadi saluran berkat kepada
orang-orang Yahudi banyak memberi sedekah. Dan saudaraku, akibat daripada apa yang dilakukannya itu, saudaraku, di situ dikata firman Tuhan, ia ada satu penglihatan yang tunjukkan kepada dia bahwa malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Bahwa apa yang dilakukannya itu, doanya, bahkan kalau kita lihat dari segala kesalehannya, takutnya akan Tuhan, bahkan dalam kehidupan doanya itu, bahkan dalam perbuatan yang memberikan pertolongan, memberikan sedekah ini, saudaraku, kata firman Tuhan telah naik ke hadirat Allah, diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan apa semua yang dilakukan, dikerjakannya. Bagaimana di dalam waktu dia memberi, dia tidak membeda-bedakan. Maka saudara, apa yang dilakukan itu, kata firman Tuhan telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Tuhan memperhatikan engkau. Saudaraku yang terkasih, kalau kita juga menarik dalam kehidupan kita, apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya, pada waktu kita percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, hidup yang telah dibenarkan, dan kehadiran kita di mana kita melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, baik di tempat kerja kita, di keluarga kita, di masyarakat, di rumah Tuhan, apa yang kita lakukan, perbuatan sekecil apa saja yang kita lakukan, saudaraku yang terkasih, dan kita percaya dan yakin bahwa Tuhan mengingat semuanya, apa yang kita kerjakan itu, karena takutnya kita akan Tuhan, oleh karena kita memiliki iman kepada Tuhan. Karena sebagai orang yang telah dibenarkan, sebagai orang yang telah beriman kepada Tuhan, maka Tuhan juga mengatakan bahwa bagaimana kita juga mempraktekkan setiap iman itu, iman kita kepada Tuhan. Selain kita sudah hidup saleh, takut akan Tuhan, dan terus juga hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam doa kepada Tuhan. Tapi berikutnya juga, saudaraku, apa yang dikerjakan oleh tangannya, atau artinya ini tidak menutup mata terhadap sesama, bahkan melampaui, tidak hanya kepada sebangsanya juga, bahkan kepada juga bangsa yang lain. Manakala dia ada pada saat itu, saudara-saudaraku, di tempat di mana mereka berada dalam melaksanakan tugasnya, maka ketika ia melihat ada bangsa lain, ada saudara-saudaraku orang Yahudi yang membutuhkan pertolongan, maka apa yang dia bisa lakukan? Apa yang dia bisa kerjakan? Maka akibat daripada semua yang dilakukan itu, semua yang dikerjakan itu, saudaraku yang terkasih, kata firman Tuhan, Tuhan mengingat. Dan dalam sebuah penglihatan dengan jelas, malaikat Tuhan datang kepadanya, semua doamu dan sedekahmu telah diingat oleh Tuhan. Saudara, kita perhatikan berikutnya, bagaimana saudara-saudaraku Tuhan katakan bahwa Petrus, sekarang suruh orang jemput Petrus untuk datang ke rumah. Waktu Petrus datang dan berapa bersama-sama dengan dia, yang terjadi, saudaraku, kepada mereka juga dikaruniakan pemberian, yaitu karunia Roh Kudus. Bagaimana pencurahan Roh Kudus turun ke atas kehidupan mereka. Jadi artinya apa? Ada berkat rohani yang dilimpahkan kepada kehidupan mereka. Kalau terkasih, kalau kita baca, saya akan coba lihat lagi, kita akan baca. Aku ingin katakan bahwa apa yang kita perbuat pada hari ini, apa yang kita kerjakan, lakukan, maka semuanya diingat oleh Tuhan. Semuanya. Mari saya akan bacakan bagi kita Injil Matius pasal yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja apapun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Memberi air sejuk secangkir saja pun, Jadi saudara-saudara terkasih, Alkitab mengatakan barang siapa yang ketika memberi air sejuk, apa sih artinya air yang sejuk secangkir? Tapi saudara, tahukah kita melihat bahwa air yang sejuk itu bagi orang yang menerimanya, berarti dia betul-betul dalam keadaan yang haus, yang dahaga, yang dalam kekeringan. Ibaratnya bahwa ketika seorang yang berjalan di tengah padang gurun, dalam kekeringan, dalam kegersangan, maka dalam kekeringan, dalam kegersangan tersebut, maka ketika akan ada air, menemukan mata air, saudaraku, itu akan memberikan kesejukan kepada dia.
itu akan membuat dia mengalami kesejukan, mengalami kesegaran dari segala kekeringan yang dihadapi. Sehingga saudara kata firman Tuhan, mereka yang memberi air sejuk secangkir saja ini pun, kepada salah seorang yang kecil ini, ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika juga Tuhan bawa setiap kehidupan kita, ada banyak kali, acap kali juga kita diperhadapkan dengan orang-orang yang sedang mengalami kekeringan, ya? Orang-orang yang membutuhkan yang namanya kesejukan. Orang-orang yang pada situasi mereka, saudaraku, bahwa sekalipun mungkin sesuatu pemberian yang kecil, tetapi bagi orang yang menerimanya itu memberikan kesadaran yang luar biasa dari pemberian yang kecil tersebut. Karena pada saat itu mereka sedang betul-betul dalam posisi yang membutuhkan, dalam posisi yang kekeringan. Dan ketika saya dan saudara sebagai orang percaya ada di sana dan melihat hal tersebut, bahwa seorang tersebut, anak-anak Tuhan, orang yang percaya tersebut, betul-betul dia dalam kekeringan yang betul-betul membutuhkan kesejukan untuk melepaskan dahaganya dia, supaya dalam kekeringannya ini boleh mengalami kesejukan. Saudara terkasih dalam firman Tuhan, orang yang melakukan hal tersebut tidak akan kehilangan upahnya. Dan ini yang saya katakan, saudara terkasih, bahwa akibat dari apa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Cornelius ini, ya, memberi sedekah, memberi kesejukan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya, saudaraku, dapat saja kita katakan mereka yang menerima pemberian itu, mereka dalam kekeringan, mereka yang betul-betul posisi yang membutuhkan uluran tangan, bantuan, pertolongan. Manakala Cornelius melihat hal tersebut, maka dia dengan segera melakukan sebagai bukti dari takutnya akan Tuhan, sebagai bukti dari imannya kepada Tuhan. Saudaraku, waktu dia melihat hal tersebut, dia melakukannya, dan akibat daripada apa yang dilakukan, kata firman Tuhan, Tuhan mendengar, ya, dan memperhatikan apa yang kau lakukan, doamu dan sedekahmu, dan ada upah yang menyertai. Ya, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bagi setiap kehidupan kita juga ada pada malam hari, Tuhan datang kepada sebuah kita belajar dari pribadi Cornelius. Mari saudara terkasih, terus hidup takut akan Tuhan, ya, terus tinggal dalam kebenaran Tuhan. Terus kita di tengah keluarga kita, saya bersama si isi keluarga kita, supaya saudara-saudaraku terus hidup takut akan Tuhan, ya, terus menjauhi kejahatan, hidup dalam kesalehan, kuat di dalam persekutuan doa kita. Bahkan saudaraku yang terkasih, di tempat di mana Tuhan bawa kita, baik dalam lingkup yang kecil, dalam lingkup yang sedang, ataupun yang besar, di mana saja Tuhan bawa kita. Saudara yang terkasih, ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan ada situasi yang kekeringan yang dihadapi oleh sesama anak-anak Tuhan, orang percaya, atau kepada siapa saja di tempat di mana kita berada tersebut. Sekarang saudara yang terkasih, ketika kita melihat tersebut, apa yang segera kita bisa lakukan? Kerja, ya, untuk memberikan kesejukan kepada mereka, untuk memberikan kesegaran kepada mereka. Bahkan saudaraku, dapat saja kita katakan mereka yang dalam mengalami kekeringan secara rohani khusus. Kita tahu dalam perumpamaan Yesus, ya, pernah mengumpamakan bahwa Lazarus, ya, yang miskin itu dan orang kaya itu, ketika dia sedang menderita di sana, ya, di dalam sana menderita, saudaraku kata dalam penyiksaan itu, maka saudaraku yang terkasih, bahwa ia bagaimana supaya ada air setetes saja, ya, supaya ia mengalami kesejukan, ya, akibat penderitaan yang luar biasa tersebut. Ya, tapi apa berkata Abraham bahwa tidak bisa, karena manakala siapa yang pergi ke situ ada jurang, dan sebaliknya juga. Kalau terkasih, ada begitu banyak pada hari ini dengan kekeringan secara rohani, ya, kekeringan secara rohani, dan hadirnya kita di mana itu memberikan kesejukan, ya. Tidak hanya saudaraku, dan utama juga ada begitu banyak juga, ya, sesama anak Tuhan, mungkin dalam perjalanan iman mereka, rohani mereka sudah sekian waktu berjalan, tetapi oleh karena misalnya berannya tantangan, pergumulan, saudaraku, membawa mereka ada di dalam kekeringan secara rohani, ya, dan butuh supaya ada kesegaran, butuh supaya ada bisa menyegarkan mereka, membangkitkan semangat mereka, menguatkan mereka, supaya mereka bisa bergairah kembali. Mereka mengalami kesegaran yang luar biasa, karena air hidup itu mengalir dalam kehidupan mereka. Dan saudaraku, hadirnya kita, adanya saya dan saudara, di mana Tuhan bawa kita, dan saya katakan, baik di lingkup yang terkecil,
di lingkup yang sedang, ataupun di lingkup yang besar, hadirnya saya dan saudara ada dimanapun saudaraku, mari kita membawa kesegaran, kesejukan kepada lingkungan tersebut, supaya mereka yang ada, yang berada di dalam lingkungan tersebut mengalami kesegaran, ya, mengalami kesegaran yang luar biasa. Dan kata firman Tuhan, orang-orang yang melakukan ini, ya, ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ya, bahkan juga mungkin kekeringan secara dalam bidang jasmani, saudara yang terkasih. Ya, saudara yang terkasih, ketika Tuhan bawa saya dan saudara ada di tempat tersebut, saudaraku, kita juga mengatakan, Tuhan, ini saya sebagai bejanamu, pakai saya juga untuk memberikan kesegaran bagi orang-orang yang membutuhkan. Saudaraku terkasih, biar melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini membawa saya dan saudara, mengingatkan kita, saudaraku, pada waktu-waktu ini, akhir zaman ini, situasi yang kita hadapi, situasi sukar pada hari ini, saudaraku terkasih. Tetapi saudaraku, Tuhan datang kepada sebuah kita, terus kita takut akan Tuhan, ya, terus kita menyadarkan iman kita kepada Tuhan, terus kita kuat di dalam doa kita, ya, terus kita juga hidup saleh. Bahkan pada perenungan yang kemarin juga saya sudah katakan bahwa dalam kondisi yang kita hadapi ini, mari kita terus perkuat di dalam komunitas kita, di dalam rumah Tuhan, dalam persekutuan sebagai gadis-gadis yang bijaksana, di mana kita bersekutu, berfellowship, saling berbagi, saling share, yang juga saling, saudaraku yang terkasih, di situ kita saling bahkan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Manakala di tengah persekutuan kita di dalam lingkup yang seperti itu, ada yang sedang mengalami kekeringan rohani, ada yang mengalami kekeringan, saudaraku, hadirnya kita di situ memberikan kesegaran bagi mereka, supaya mereka bisa bangkit dan mereka bisa menatap jauh ke depan gitu, ya, menatap waktu yang ada yang memberikan. Kata firman Tuhan bahwa masa ini kita harus berjaga-jaga karena waktu yang begitu singkat bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita saat malam hari, dan saya berdoa bagi kita semua, seluruh jemaat Tuhan yang ada, oleh pertolongan karunia Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kehidupan kita, yang telah memeteraikan kehidupan kita, ya, supaya terus menuntun kita, berikan kekuatan kepada kita untuk terus hidup saleh, takut akan Tuhan, kuat di dalam doa, dan juga saudara menjadi orang-orang yang berdampak dimanapun Tuhan bawa kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati kehidupan kita. Kita akan masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Terima kasih buat perenungan malam ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, setiap kami, setiap umat-Mu, setiap mereka yang bersama-sama Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan dari Roh Kudus terus mampukan kami ya Tuhan, dari setiap kebenaran firman-Mu yang kami bisa pelajari pada saat malam hari ini Tuhan, supaya dalam kondisi lingkungan tempat di mana kami berada Tuhan, kami terus oleh pertolongan Tuhan mampukan terus hidup takut akan Engkau ya Tuhan, hidup dalam kesalehan ya Bapa, dan juga kuat di dalam fellowship, dalam persekutuan, di dalam doa kami, dan juga kehidupan kami Tuhan juga terus Tuhan memberikan kesejukan ya Tuhan, di mana kami berada ya Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang di sekitar kami, bahkan juga dalam komunitas persekutuan kami Tuhan, yang mereka Tuhan mengalami kekeringan ya Tuhan, utamanya kekeringan seorang, supaya hadirnya kami Tuhan memberikan kesegaran kepada setiap kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kesegaran, segar secara rohani, untuk melihat kehidupan mereka bahwa ada rencana Tuhan yang indah bagi seluruh mereka, supaya semuanya boleh bangkit dan maju bersama dengan Tuhan. Bapa ya Tuhan, dan juga Tuhan akan terus memakai setiap kehidupan kami untuk menjadi alat saluran berkat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan bawa kehidupan kami, khususnya juga dalam lingkungan, dalam situasi yang ada pada hari ini Tuhan. Terima kasih, kami terus datang dan berdoa dan memberkati bangsa kami Indonesia. Boleh terus berkati bangsa kami Indonesia, pemerintahan yang ada yang saat ini Tuhan sedang menjalankan tugas mereka ya Tuhan, khususnya Tuhan dalam penanganan Tuhan masalah pandemi ini Tuhan, COVID-19 ya Tuhan, setiap perjuangan mereka yang mereka lakukan ya Tuhan, bersama dengan satuan gugus tugas ya Tuhan, dan seluruh stakeholdernya, dan bekerja sama dengan ya Tuhan, baik di provinsi, tingkat provinsi, kabupaten, daerah, sampai tingkat yang ada Tuhan. Tolong semuanya Tuhan, belas kasihan-Mu, campur tangan-Mu terjadi ya Tuhan, sehingga apa yang dialami oleh bangsa kami ini Tuhan, apa terjadi dari bangsa kami, dan yang usaha-usaha untuk menuju kepada pemutusan mata rantai dan pengobatan mereka yang terinfeksi Tuhan, oleh pertolongan Tuhan semuanya boleh dapat teratasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat penanganan juga daripada dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini Tuhan. Tolong semuanya Tuhan,
sehingga dampak-dampak, baik dampak sosial, dampak ekonomi Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, sehingga itu semua boleh dapat teratasi ya Tuhan. Dan ekonomi kami tidak mengalami keterpurukan, tapi boleh bangkit kembali ya Tuhan. Tuhan yang menolong semuanya Tuhan. Dalam masa juga untuk mulai juga ya Tuhan, kembali kehidupan normal ya Tuhan, berdasarkan protokol kesehatan juga ada. Tuhan tolong semuanya, campur tangan Tuhan boleh bekerja, memberkati dan menolong mereka semua yang terlibat di dalamnya. Bahkan setiap juga khususnya anak-anak-Mu ya Tuhan, hamba-hamba-Mu, gereja-Mu, bahkan setiap mereka ya Tuhan yang Tuhan pakai dalam bentuk apa saja Tuhan, baik sumbangsi tenaga, pikiran ya Tuhan, bahkan harta mereka ya Tuhan, untuk bersama-sama Tuhan yang memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Di lingkupan di mana Tuhan bawa mereka, baik dalam lingkup yang kecil, yang menengah, apapun yang besar, sesuai dengan kapasitas yang Tuhan beri kepada setiap kami, Tuhan yang menolong semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Pelayanan semuanya, gereja-gereja-Mu, seluruh anak-anak-Mu, dan seluruh jemaat-Mu juga Tuhan, semua dalam pertolongan Tuhan, semua doa, pergumulan mereka, kerinduan mereka, dalam setiap langkah mereka, ya Tuhan yang menolong semuanya, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, semuanya Tuhan menolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat perenungan malam hari ini Tuhan. Dan kami juga akan akhiri Tuhan, dan Engkau yang memberkati seluruh kami Tuhan, bahkan seluruh umat-Mu, seluruh mereka yang ikut bersama-sama. Engkau berkati semuanya Tuhan dengan berkat damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup perenungan malam kami pada malam hari ini dengan menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada saat malam hari ini, dan Shalom.